Kita kedatangan tamu yaitu adalah Bapak Joni, Ustadz Joni ya. Apa kabarnya Ustadz Joni? Apakah Anda sedang sibuk sekarang? Kita hanya akan podcast simple saja ya. Ini ada netizen yang bertanya, rukunnya Islam itu ada berapa? Itu Pak Joni, coba terangkan Pak Joni. Kita akan simak baik-baik jawaban Anda. Semoga ini menjadi amal jariah bagi Anda semua dan bagi yang menyiarkan ini. Iya, selamat malam Bapak siapa ini? Soma ya, Bapak Soma yang pemilik podcast ini. Rukunnya Islam itu ada 5 ya. Yaitu yang pertama adalah syahadat. Syahadat itu ya syaratnya untuk masuk Islam itu syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Itu otomatis jika jiwa dan fisiknya mengimani, mempercayai, otomatis orang tersebut sudah masuk Islam. Tanpa ada saksi tidak ada Bapak, tanpa ada saksi ya. Karena masuk Islam itu pribadi ya. Tanpa sertifikat, sertifikat hanya penegasan. Masuk Islam nggak ada sertifikat, no problem ya. Yang penting ngomong saya sudah Islam gitu, masuk Islam. Yang kedua adalah salat ya. Salat 5 waktu yang wajib ya. Salat 5 waktu yang wajib ya, itu subuh, duhur, asar, maghrib, isya, subuh adalah 2 rakaat, duhur ada 4 rakaat, asar ada 4 rakaat, maghrib ada 3 rakaat, isya ada 4 rakaat. Itu wajib ya. Ada yang sunnah, banyak sunnah, ba'diyah dan qobliyah, itu sunnah. Berpahala jika dikerjakan, tidak berdosa jika tidak dikerjakan. Ketiga adalah zakat ya. Zakat fitrah ya, terutama ya. Zakat fitrah itu wajib. Zakat mal jika mampu ya. Zakat ya, yang wajib itu zakat fitrah. Zakat profesi juga ada hitungannya ya. Kalau enggak tahu ya, zakat fitrah gitu aja ya. Ya Idul Fitri, sebelum Idul Fitri ya. Zakat, setelah zakat puasa dulu. Puasa di bulan Ramadan ya, wajib 30 hari tanpa bolong. Kemudian zakat ya, dan haji sudah disok. Kita sudah dikebai bajunya. Ini podcast apa ini, campur-campur. Kita ulangi saja. Syahadat, salat ya. Terus bersolat itu apa ya? Puasa,
zakat, puasa di bulan Ramadan tentunya yang wajib, zakat fitrah yang wajib, haji bila mampu ya, haji bila mampu bila ada biaya dan ada tenaganya. Kalau tidak ada tenaganya ya nggak wajib ya. Kalau ada uangnya wajib, ada tenaganya wajib sekali ya. Kalau ada tenaga tidak ada biaya ya nggak wajib ya. Netizen lagi, para penonton ada yang bertanya lagi, kalau berjanji itu termasuk rukun nggak Pak Joni? Berzanzi itu apa sebenarnya? Terima kasih, silahkan menjawab. Berzanzi adalah membacakan kisah Nabi dalam bahasa Arab. Saya sendiri juga kurang tahu itu kitab apa yang dibaca ya. Soalnya saya tidak mengikutinya. Ya, yang setahu saya itu adalah sirah nabawiyah atau kisah-kisah Nabi yang dibacakan itu dilakukan oleh ormas ya, organisasi masyarakat. Nahdlatul Ulama itu banyak yang melaksanakan berzanzi, manakib, tahlilan, itu ciri khas orang Nahdlatul Ulama. Jadi itu tradisi, bukan merupakan rukun atau syariat ya. Kalau rukun atau syariatnya umat Islam itu yang wajib hanya ada 5 tadi ya, yaitu syahadat, sholat, puasa, zakat, haji bila mampu. Itu dicamkan dulu ya, bagi para mu'alaf yang bingung kok ibadah umat Islam itu banyak sekali, terus mau balik ke agamanya yang lain. Tunggu dulu ya, agama Islam itu simple ya, mudah tapi jangan dipermudah, tidak sulit tapi jangan dipersulit, gitu saja ya. Ya, itu adalah jawaban yang kira-kira mewakili seluruh umat ya. Jadi tidak mengkredit mendiskriminasikan suatu kelompok atau apa ya. Itu hanya tradisi yang dilakukan. Terima kasih atas jawabannya Bapak Joni. Yang ini penonton juga menanyakan ya, perbedaan di Indonesia itu banyak sekali ya. Di dalam Islam sendiri itu banyak sekali. Manakah yang paling benar, katanya itu penonton ya? Atau yang inikah, atau yang itukah, atau yang di sinikah, atau yang di sanakah? Silahkan menjawab Bapak Joni. Sebenarnya di Indonesia itu niatnya baik semua ya, baik itu NU, baik itu Muhammadiyah, baik itu LDII, baik itu Hizbut Tahrir, baik itu FPI, baik itu Persis. Saya yakin kalau organisasi dibuat itu untuk kegiatan positif ya. Kalau ada orang yang melakukan atas nama ormas itu hanya oknum ternyata.
saya kira ya, saya kira hanya oknum. Ya, yakini apa yang kamu yakini ya, belajar di majelis yang kamu yakini paling mendekati pada tuntunan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Kita tidak bisa memaksakan keyakinan majelis lain kepada majelis kita. Jadi apa itu namanya, jalan keluarnya adalah saling menghargai ya, saling menghargai, sehingga terjadi persatuan dan kesatuan di dalam intern agama kita. Paling yang nyek-nyekan itu adalah santri-santri yang baru belajar. Nanti kalau sudah tua-tua juga orangnya itu ya semelah ya, orangnya itu banyak memaklumi, karena orang itu berproses sebenarnya. Yang saling menjelekkan itu yang salah. Yang paling kita ikuti adalah ajaran yang paling sangat mendekati kepada ajaran Nabi Muhammad SAW.